Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar salih-salihah? Kelas 2A, 2B, 2C, dan 2D? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bagi teman-teman yang hari ini kurang sehat, Ustazah doakan teman-teman lekas diberi kesehatan oleh Allah. Masih semangat belajarnya? Ustazah yakin teman-teman masih semangat untuk belajar. Nah teman-teman, untuk memulai pembelajaran kita kali ini, kita awali dengan bacaan basmalah dan salawat Nabi. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini kita akan belajar tentang aturan dalam perjalanan. Ustazah yakin teman-teman semuanya pernah melakukan perjalanan ketika bepergian dan menggunakan alat transportasi. Udin dan teman-teman melakukan kunjungan. Mereka mengunjungi berbagai tempat wisata. Mereka selalu memperhatikan aturan keselamatan di perjalanan. Aturan yang pertama, lihatlah gambar berikut. Silakan diamati teman-teman. Ada seseorang yang sedang berjalan. Perempuan tersebut mau apa ya? Ya betul, perempuan tersebut sedang menyeberang di jalan dan dibantu oleh Pak Polisi untuk menyetop kendaraan jadi dia bisa menyeberang. Teman-teman, di dalam aturan kita ketika di jalan, yang pertama, kita harus berjalan di sebelah kiri, yaitu trotoar. Yang kedua, seperti ibu perempuan tersebut, ketika kita menyeberang harus di zebra cross. Yang ketiga, mematuhi lalu lintas. Dan yang keempat, ketika kita membawa kendaraan, kita dilarang parkir sembarangan. Dan yang kelima, kita di jalan juga dilarang melebihi kecepatan maksimum. Karena apabila kita melebihi kecepatan maksimum, yang terjadi adalah kecelakaan, kendaraan akan berhenti, semuanya. Selanjutnya, ada sebuah gambar dan ada teksnya. Siti berkata, "Mengapa kita tidak boleh mengeluarkan anggota badan melalui jendela, Bu?" Dan Bu Guru menjawab, anggota badan yang dikeluarkan melalui jendela bisa saja mengenai kendaraan lain atau dahan pohon di sekitar jalan. Hal itu bisa membahayakan diri kita. Dan selanjutnya, Bu Guru berkata, "Dengarkan aturan yang Ibu sampaikan ya, Nak. Anak-anak harus mematuhi aturan perjalanan kita. Ada yang tahu mengapa kita harus patuh dalam aturan?" Ternyata teman-teman, Udin menjawab, "Tahu Bu, agar kita selamat dalam perjalanan. Selanjutnya, selamat pula kembali ke rumah masing-masing." Bu Guru menjawab, "Hebat anak Ibu. Jadi, kita harus patuh pada aturan perjalanan kita ya, Nak." Semua murid-muridnya menjawab, "Baik, Bu." Nah, teman-teman, dari teks bacaan dan gambar tersebut, berarti mereka sedang mengendarai apa ya? Betul sekali, mereka sedang mengendarai sebuah bus. Jadi, kita harus tahu aturan kita ketika kita naik bus. Yang pertama, ternyata ada sebuah cerita. Sebelum Ustazah membahas lebih jauh, maka kita harus membaca bersama dulu ya. Aturan keselamatan dalam bus. Melakukan perjalanan dengan bis ada aturannya. Aturan dibuat ada gunanya. Dengan mematuhi aturan, kita akan selamat dalam perjalanan. Tidak hanya itu, kita juga akan dapat menikmati perjalanan dengan baik. Kita akan merasa aman dan nyaman dalam perjalanan. Ada beberapa aturan yang harus kita patuhi ketika melakukan perjalanan dengan bis. Antara lain,
naik ke dalam bis dengan tertib. Kita harus duduk di kursi masing-masing dengan baik. Kita tidak boleh mengeluarkan anggota badan melalui jendela. Dan ini yang lebih penting teman-teman, kita harus berdoa kepada Tuhan sebelum berangkat. Setiap melakukan perjalanan dengan bis, kita harus mematuhi aturan tersebut dengan baik. Nah teman-teman, kita sudah tahu aturan di dalam bis. Maka ketika kita melakukan perjalanan di dalam bis, kita harus patuhi ya. Selanjutnya yaitu aturan kita ketika naik sepeda motor. Nah, ada 6 aturannya. Yang pertama, untuk melindungi pengendara, kita harus selalu pakai helm. Yang kedua, jangan lupa memakai masker dan sarung tangan. Dan yang ketiga, mematuhi aturan lalu lintas, yaitu rambu-rambu lalu lintas. Yang keempat, membawa barang dan penumpang harus sesuai kapasitas. Kita tidak boleh membawa barang dan penumpang terlalu banyak, karena akan mengakibatkan kita kesulitan dan kita bisa terjadi kecelakaan. Yang kelima juga, kita tidak boleh lupa membawa surat kendaraan SIM dan STNK. Dan yang keenam, itu juga penting, kita di jalan tidak boleh ngebut di jalan. Aturan selanjutnya ketika kita naik mobil, Ustazah yakin teman-teman ketika akan pergi banyak sekali teman-teman yang mendarai mobil. Nah, aturan yang harus kita patuhi yaitu yang pertama, kita harus mengingatkan orang tua kita, yaitu untuk membawa surat kendaraan SIM dan STNK. Jangan lupa ketika di dalam mobil kita harus menggunakan sabuk pengaman. Yang keempat, kita tidak mengeluarkan anggota tubuh dari mobil. Dan yang keempat, kita harus mematuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya, ada si kereta yang sangat panjang. Namanya kereta api. Teman-teman pernah naik kereta api? Pasti pernah ya. Apa saja aturannya? Yang pertama, kita harus membeli tiket sesuai dengan tujuan kemana kita akan pergi. Dan tiket tersebut harus kita bawa dan tidak boleh hilang. Yang kedua, setelah membeli tiket, kita harus memperhatikan jadwal keberangkatan kereta api kita. Dan ini juga sangat penting, menunggu kereta api sampai berhenti di jalurnya. Ketika kereta api masih berjalan, kita tidak diperbolehkan untuk naik kereta api tersebut. Dan yang selanjutnya, ketika kita merasa kesulitan, kita harus bertanya kepada petugas kereta api. Nah teman-teman, ada tantangan dari Ustazah. Jadi tugas teman-teman hari ini yaitu buka ya buku pendalaman 2H dan dikerjakan, yaitu halaman 49 kegiatan 1 bagian A. Halaman 53 kegiatan 1 bagian A. Halaman 57 sampai 58 kegiatan 1 bagian B. Dan halaman 77 kegiatan 1 bagian A. Dan yang terakhir Ustazah ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan dan tetap jaga kesehatan.